Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kali ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Belajarlah, biarlah hikmat marifat Kau curahkan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami, memenuhi ruangan di mana kami berada. Terima kasih Yesus. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin ya. Amin. Kita perlu Roh Tuhan, kita perlu Roh Kudus, seperti yang Tuhan katakan kepada para muridnya, kepada rasul-rasulnya. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus tercurah. Dan kita imani ya, Roh Kudus sudah tercurah dalam diri kita. Amin. Kita akan baca ya di Matius perikop di bawahnya yang kemarin ya. Kemarin kita bahas Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kita akan baca di pasal 15 ayat 1 sampai 20. Judul perikopnya Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ditulis juga di Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ini yang dialami Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak membasuh tangan. Padahal itu sudah jadi adat istiadat Yahudi di mana mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangannya. Nah, di sini Tuhan membalikkan ya, perintah Musa, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi di Yahudi, apabila yang digunakan anaknya itu untuk persembahan kepada Allah, kepada semuanya kepada Allah, mereka tidak lagi mengasihi ke ibunya, karena sudah diberikan kepada mereka ya, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu ya, pimpinan di kepercayaan mereka. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Tuhan katakan itu munafik. Jadi mereka mempergunakan semuanya,
untuk yang mereka percayai. Kalau saat ini gereja ya, mereka persembahkan ke gereja, tapi mereka tidak mengurusi atau tidak menghormati ayah dan ibunya. Tuhan katakan itu munafik. Kita akan lanjutkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dikatakan perkataannya itu menyakiti orang Farisi, menjadi batu sandungan bagi mereka. Tapi Yesus menjawab, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang ada di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Di sini Petrus yang berani bertanya ya. Yesus katakan, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi di sini Tuhan pentingnya menjaga hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi maka dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ini yang Tuhan katakan tentang ini ya, tentang orang Farisi, orang Yahudi yang saat itu selalu mengkritik Tuhan Yesus. Karena mereka memegang adat istiadat ya yang sudah mereka percayai ribuan tahun tentunya. Mereka mempercayai itu dan melakukannya. Tapi di sini Tuhan katakan ya, segala sesuatu itu timbul dari hati. Apapun yang kita lakukan dasarnya itu dari hati. Kalau niatnya itu untuk kebaikan orang, itu pasti terlihat ya dari kelakuan yang dia lakukan. Tapi di sini orang Farisi cuma memperkaya dirinya sendiri. Karena apa yang dipersembahkan orang-orang ke gereja itu tidak lagi mewajibkan orang tersebut untuk mengurusi atau menghormati ayah dan ibunya. Itu Tuhan katakan munafik. Tuhan ini ya, Tuhan katakan itu kepada orang Farisi dan orang Yahudi. Dan Tuhan katakan biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Orang Farisi, orang Yahudi yang dikatakan padahal mereka sudah mempelajari kitab Taurat itu sampai hafal di luar kepala ya. Tapi Tuhan katakan mereka itu orang Farisi dan orang Yahudi itu orang buta. Karena apa? Tidak pakai hati. Hati nuraninya itu tidak dipakai. Karena Tuhan katakan, apa yang keluar dari jagalah hati dengan segala kewaspadaannya, karena dari situ terpancar roh kehidupan. Jadi Tuhan kalau katakan ya, nggak ada roh kudus, tidak ada roh kehidupan, Tuhan katakan apa? Orang buta. Orang buta yang menuntun orang buta, itu yang Tuhan katakan. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Orang Farisi, orang Yahudi dikatakan Tuhan seperti orang yang mata duitan ya. Mereka mengizinkan orang-orang itu mempersembahkan ke dalam tempat mereka, dan kalau sudah mempersembahkan itu mereka tidak wajib menghormati atau pastinya tidak wajib mengurusi orang tuanya. Nah, itu kan seperti sudah mematikan hati nurani anak-anak ya, karena mereka secara langsung tidak langsung seperti mengizinkan mereka untuk tidak mengurusi orang tuanya. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mencelikkan mata orang-orang Farisi dengan perkataan itu. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Markus 7 ya. Markus 7 ayat 1 sampai 23, judul perikopnya sama, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Tetap karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Demikianlah ia menyatakan semuanya makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Ini yang Tuhan katakan. Ini dikatakan, makanya Tuhan itu menghalalkan semua di sini ya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Karena Tuhan katakan apapun yang masuk ke dalam mulut itu keluar dari jamban. Makanya kan orang-orang berhikmat, apa yang baik bagi tubuhnya, apa yang tidak ya. Nah, yang Tuhan katakan ini, yang terpenting itu apa yang masuk, apa yang dari luar itu yang mempengaruhi hati, yang itu yang perlu kita jaga. Tuhan katakan kamu lebih mengutamakan adat istiadatmu daripada hukum Allah yang sudah Tuhan katakan lewat Musa. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Jadi siapapun yang mengutuki ayahnya dan ibunya menurut hukum Allah yang dikatakan lewat Musa itu harus dihukum mati. Tapi di adat istiadat mereka saat itu, apapun yang dipersembahkan kepada tempat mereka tidak wajib lagi untuk menghormati ayah ibunya. Berarti tidak wajib lagi untuk mengurusi ayah dan ibunya. Ini Tuhan Yesus katakan itu munafik. Tuhan Yesus ajarkan apapun yang keluar dari diri kita ya, itu kan berasal dari hati. Jadi yang terpenting itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Yang terpenting apa? Jaga apapun yang masuk ke dalam hati kita. Kita pasti pernah melakukan kesalahan ya. Lihat hal-hal yang tidak baik. Tapi yang terpenting itu terakhirnya saat bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Sekali lagi Tuhan katakan kita ini debu, butuh pertolongannya. Tapi Tuhan juga katakan Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Seperti yang pernah kita baca kemarin. Memang Tuhan tahu kita debu, kita butuh pertolongannya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih karunia.
Tapi Tuhan juga Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Itu yang harus kita ini. Yang terpenting dari semuanya itu jaga hati. Karena dari hati timbul pencabulan, iri hati, kedengkian, pembunuhan, kelicikan, hawa nafsu, kejahatan, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu yang menajiskan orang. Jadi penting bagi kita untuk apa? Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan yang mengerti hati. Tuhan yang mengerti. Saat ada peraturan, tapi manusia itu butuh pertolongan seperti Daud dan prajuritnya. Tuhan izinkan. Kan Tuhan itu mengerti hati. Di zaman Tuhan Yesus ini ya, Yesus menghalalkan semua makanan. Karena apapun yang masuk dalam mulut itu masuknya ke jamban. Tuhan halalkan semua. Tapi apa yang masuk ke dalam hati, itu yang menimbulkan kenajisan orang. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Apapun yang adat istiadat yang kita percaya ya, kita hormati. Tapi kita selalu utamakan Tuhan Yesus. Kita jaga hati agar tidak timbul kenajisan dalam hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang mengerti, menolong Daud, menolong Abraham. Abraham berbohong karena takut ada raja yang suka sama Sarah. Tuhan ampuni. Daud melakukan kesalahan, mengambil istri dari anak buahnya, tapi Tuhan ampuni. Tapi semua ada resikonya. Yang itu yang perlu kita ketahui. Semua apapun yang dilakukan manusia, Tuhan mengampuni kalau dia minta ampun. Tapi semua ada resikonya. Kalau tahu itu beresiko, kan lebih baik kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai timbul kenajisan dalam diri kita. Maka apa? Kita jaga apapun yang masuk dalam hati kita. Itu yang terpenting. Yang terpenting apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan, agar timbul roh kehidupan, agar yang ada dalam diri kita itu Roh Kudus. Itu bisa dipakai Tuhan lagi, lebih-lebih lagi, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin ya. Amin. Setiap orang melakukan kesalahan, Tuhan ampuni, tapi Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Tuhan itu Tuhan yang mengerti hati. Amin ya. Tuhan Yesus kita itu baik, luar biasa. Benar-benar mengerti kita, benar-benar tahu bahwa kita itu debu dan selalu butuh pertolongannya. Penting bagi kita untuk selalu menjaga hati. Karena apa yang keluar dari diri kita itu yang menimbulkan kenajisan yang keluar dari hati. Amin ya. Amin. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Kita akan disebut najis kalau kita apa? Menghujat, melakukan kelicikan, iri hati, sumpah palsu, pencurian. Itu Tuhan katakan najis. Perlu jaga hati. Amin ya. Amin. Tuhan kita itu benar-benar Tuhan yang baik, masih berbicara sampai sekarang, benar-benar peduli kepada manusia. Bahkan saat kesalahan manusia ada 16 tahun lalu, Tuhan sudah katakan apapun yang manusia lakukan, Tuhan selalu mau menolong manusia. Amin ya. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita yang benar-benar baik, yang bahkan rela datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai segitunya Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi.
biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu hari ini, menguatkan kami, mengajarkan kami Tuhan untuk selalu menjaga hati kami. Kami tidak mampu Yesus. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Yesus. Semua hal yang Kau katakan itu tidak dapat kami lakukan tanpa pertolongan-Mu Yesus. Jadi kami mohon Yesus, tolong kami selalu. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jaga hati kami. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau. Dan kami juga berdoa Yesus, biarlah setiap perkataan-Mu hari ini Yesus, firman yang kami baca hari ini menjadi benih yang baik yang Kau taburkan dalam hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik Yesus, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa untuk proyek-proyek yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami Kau berikan hikmat marifat Tuhan, hati yang takut akan Kau, sehingga apapun yang kami kerjakan Yesus, lewat proyek atau pekerjaan Kau titipkan kepada kami Tuhan, kami lakukan sebagai ibadah kami kepadamu Tuhan, sehingga Kau berikan kelancaran Yesus, sehingga Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga Kau berikan berkat-berkat-Mu Yesus. Kami butuh penyertaan-Mu, dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan di pekerjaan kami Tuhan, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di pergaulan kami, biarlah Kau selalu mengikuti kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau jaga kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang sekitar kami, seperti yang Kau mau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini mengalami sakit Yesus, berikan kesembuhan, berikan hikmat marifat kepadamu Tuhan. Biarlah hikmat marifat Kau berikan lebih-lebih lagi Tuhan, sehingga banyak hal penemuan yang dapat menolong umat manusia. Dan kami masih tetap percaya Tuhan, kami imani setiap kami tumpang tangan ke orang yang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Mujizat masih ada, kami imani itu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini rindu memiliki momongan atau menambah momongan Tuhan, berikan kami hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Buka pintu-pintu rahim kami Yesus, jaga kami Tuhan, jaga diri kami Tuhan, sehingga kami melahirkan anak cucu yang benar daripada-Mu, anak cucu yang dapat menjadi saluran berkat-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau, dapat Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati orang-orang sekitar mereka Tuhan, sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah anak-anak kami ini nantinya Yesus, anak cucu kami ini benar-benar anak cucu yang bisa menjaga hati yang seperti yang Kau mau Tuhan. Jaga, lindungi kami dan anak cucu kami nantinya selalu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Kau, pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, pasangan hidup yang benar-benar cinta Kau Tuhan, dapat membawa kami dalam pelayanan yang baik dalam keluarga ataupun dalam gereja ataupun dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, untuk menjadi berkat bagi-Mu Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang saat ini mengalami masalah, berikan jalan keluar, hikmat marifat yang daripada-Mu. Yang saat ini sedang beban berat Tuhan, berikan kelegaan Tuhan, berikan solusi apapun yang mereka perlukan Tuhan, berikan terobosan-terobosan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami iman itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Kau benar-benar ada bagi kami, Kau benar-benar nyata dalam hidup kami, perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kiranya pasukan malaikat-Mu menyertai kami selalu, dalam nama Tuhan Yesus, amin.